Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiah At-Tahira dengan NIM 22140201112 dari kelas PPAC, mata kuliah hadis terbawi dengan dosen pengampu Dr. Zulheldi MAG. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hadis ke-12, yaitu tentang persaudaraan muslim. Baiklah, yang pertama itu lafal hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu akhul muslimi la yuzlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati wa man faraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu kurban min kurbin yaumal qiyamah wa man sataral musliman satarallahu yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari, Muslim, wa Ahmad, wa Abu Dawud, wa Tirmizi. Selanjutnya itu adalah terjemahan hadis. Hadis Ibnu Umar, semoga meridhoinya. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim itu adalah saudara atas muslim yang lainnya. Janganlah berbuat zalim dan janganlah menganiayanya. Dan barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Dan barang siapa yang meringankan beban atas saudara muslimnya, maka Allah akan meringankan bebannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Ahmad, Tirmizi. Baiklah, pembahasan selanjutnya itu tentang mufradat hadis. Hadisu artinya adalah hadis, Ibnu artinya adalah ibnu, Umar, Rodiya artinya adalah meridai, Allah artinya Allah, anhuma dari keduanya, anna artinya adalah sesungguhnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata atau bersabda, al-muslimu seorang muslim, ahu saudara, al-muslimi muslim lainnya, la tidaklah yazlimuhu dia berbuat zalim padanya, wala dan tidak pula yuslimuhu menyusahkan atau membiarkannya teraniaya. Man siapa, kana artinya adalah yang ada dia, fi pada, hajati membantu kebutuhan, ahihi saudaranya, karena adalah Allah fi dalam hajati kebutuhannya. Jadi kalau ada seorang muslim yang membantu kebutuhan muslim lainnya, maka Allah akan membantu kebutuhannya juga. Waman dan siapa, faraja yang meringankan, an dari muslimin seorang muslim, kurbatan beban berat, faraja membebaskan Allah, anhu daripadanya, biha dengannya, kurbatan beban berat, min dari, kurabin beban berat, yaumal qiyamah pada hari kiamat. Jadi barang siapa seorang muslim yang meringankan beban atas muslim lainnya, maka Allah akan meringankan juga beban dari muslim tadi pada hari kiamat. Waman dan siapa, satara yang menutupi aib,
musliman, seorang muslim, satarahu, aibnya Allah, yaumal kiamah, pada hari kiamat. Jadi jika ada seorang muslim yang menutupi aib muslim yang lainnya, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari, wa Muslim, dan Muslim, wa Tirmizi, dan Tirmizi, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud, wa Ahmad, dan Ahmad. Pembahasan selanjutnya itu adalah tentang kandungan hadis. Hadis ini bercerita tentang ukhuwah Islamiyah, yang dimana ukhuwah Islamiyah ini adalah persaudaraan Islam. Ukhuwah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata kerja yaitu adalah yang berarti itu adalah ikatan persaudaraan sekandung maupun sepersusuan. Menurut Muhammad Quraish Shihab, dalam wawasan Al-Quran menjelaskan bahwasannya ukhuwah yang biasa diartikan sebagai persaudaraan terambil dari kata yang pada mulanya itu adalah artinya memperhatikan. Makna asal ini memberi kesan bahwasannya persaudaraan mengharuskan adanya perhatian seluruh pihak yang merasa bersaudara. Sedangkan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari menjelaskan bahwasannya ukhuwah mencakup persamaan salah satu unsur seperti suku, agama, profesi, dan perasaan. Jadi menurut Imam Bukhari itu jika kita sama suku, maka kita dikatakan bersaudara, atau sama agama, ataupun kita memiliki kesamaan profesi, ataupun kita memiliki kesamaan perasaan, itu dapat dikatakan sebagai persaudaraan. Ukhuwah ini terbagi kepada 3. Yang pertama itu adalah ukhuwah Islamiyah, di mana ukhuwah Islamiyah ini adalah persaudaraan antar sesama umat Islam, atau persaudaraan yang terikat oleh akidah atau keimanan tanpa membedakan golongan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yang artinya adalah dari Anas, semoga meridhoiallahkannya, dari Nabi SAW bersabda, tidak sempurna keimanan seseorang dari kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Ukhuwah Islamiyah ini juga memiliki beberapa tingkatan seperti berikut. Yang pertama itu adalah ta'aruf, di mana ta'aruf ini kita saling mengenal sesama manusia. Yang kedua itu tafahum, saling memahami. Yang ketiga ta'awun, yaitu saling membantu dalam kebaikan dan meninggalkan keburukan. Yang keempat takaful, yaitu adalah merasa saling melengkapi dan menjamin satu sama lain. Yang kedua itu adalah ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah ini adalah persaudaraan antar sesama manusia, baik itu entah kita beda agama, beda ras, beda suku, namun kita sama manusia. Jadi itu dinamakan dengan ukhuwah insaniyah atau persaudaraan antar sesama manusia. Ukhuwah yang ketiga adalah ukhuwah wataniyah, di mana ukhuwah wataniyah ini adalah persaudaraan sebangsa dan setanah air tanpa membedakan agama, suku, warna, kulit, dan lain-lain. Jadi jika kita orang Indonesia, maka sesama kita seluruh orang Indonesia ini adalah termasuk ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Ada beberapa hikmah dari kita berperilaku ukhuwah ini, yang dimana yang pertama itu adalah kita dicintai Allah, karena kita saling membantu, saling berbuat baik, maka itu akan menyebabkan kita dicintai Allah. Yang kedua, memiliki banyak teman dan saudara. Yang ketiga, kita dapat memperoleh kemudahan jika mendapat kesusahan, karena
kita menjalin persaudaraan dengan orang lain, maka jika kita ada masalah, kita akan dibantu oleh orang lain tersebut. Yang keempat, memperkuat persaudaraan sesama muslim. Yang kelima, itu hikmah dari berlaku ukhuwah ini adalah kita dapat terhindar dari perpecahan dan konflik karena kita sudah bersatu dan bersama-sama gitu. Hadis ini menjelaskan mengenai bagaimana seharusnya seorang muslim dengan muslim lainnya itu dalam berakhlak. Hadis ini juga menjelaskan tentang persaudaraan muslim, yaitu yang pertama, tidak berbuat zalim. Tidak berbuat zalim di sini bukan hanya dengan sekedar ucapan, namun tidak berbuat zalim di sini itu termasuk pada ucapan, perilaku, sikap, bagaimana kita berbuat kepada orang lain. Ini termasuk kepada poin tidak berbuat zalim. Tidak berbuat zalim dan perbuatan yang menyulitkan serta menyusahkan terhadap saudara muslimnya yang lain. Yang kedua, seorang muslim terhadap muslim lainnya harus berperan serta membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi kita bersaudara ini hendaknya saling membantu, saling bahu-membahu. Yang ketiga, melapangkan kesusahan saudara muslim lainnya. Jika seorang muslim suka meringankan beban orang lain, maka Allah juga akan meringankan bebannya kelak di akhirat. Dan jika dia menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya kelak di akhirat. Perintah untuk berbuat baik terhadap sesama tertulis di dalam surah Al-Hujurat ayat 10 dan surah An-Nisa ayat 36, di mana yang pertama adalah Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwabikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya adalah orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Yang kedua, Quran surah An-Nisa ayat 36, yang dimana adalah artinya sebagai berikut. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang mukmin, tentang serta yang dekat maupun yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Selanjutnya pembahasan tentang kaitan hadis dengan pendidikan. Hadis ini memiliki tema yaitu tentang pendidikan akhlak sesama muslim. Terutama itu adalah tentang prinsip-prinsip akhlak. Di antaranya adalah yang pertama, pergaulan itu dilandasi dengan azas persaudaraan. Yang kedua, dalam bergaul itu kita harus saling membantu dan menolong. Yang ketiga, setiap akhlak kita kepada orang lain akan mendapatkan balasan dari Allah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Yang keempat, itu tidak menyusahkan dan menyakiti sesama muslim. Metode hadis yang digunakan di dalam hadis ini adalah metode ceramah. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait hadis ke-12 ini, yaitu tentang persaudaraan muslim. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.